Pinter ya masuk kandang sendiri. Oh iya ya bisa. Ternyata kau ini cicak. Yo, selamat datang kembali di Aspal Channel Asli Palu. Teman-teman, hari ini saya pengen mengajak teman-teman semua melihat salah satu rumah karena ada hal menarik di rumah itu. Dia sudah kirim ini lokasi rumahnya. Nah, itu lokasi rumahnya. Saya mau menuju ke sana karena dia di sana di rumahnya memelihara mantannya. Goblok! Bukan, memelihara buaya ya. Jadi seperti apa kita langsung ke sana. Tapi karena perjalanan ini cukup jauh, ya kita pakai teknik editing saja. Oke? Oke teman-teman, nah, saya sekarang sudah sampai di rumahnya. Ini yang punya pelihara mantan. Mantan apa? Buaya, bukan mantan. Buaya. Nah, siapa namamu bro? Gun. Nama panjang siapa? Muhammad Gunanta Putra. Siap. Oke, langsung kita mau lihat buayanya sambil kita tanya-tanya dia. Nah, yang pertama saya mau tanya ini, buaya ini kau dapat dari mana? Ini awalnya dari teman di Makassar. Nah, jadi kebetulan dia sudah tidak mampu rawat atau mungkin takut gimana kan dia kirimlah ke sini sama saya. Awalnya ini buaya bukan dapatnya langsung di Makassar tapi dari Surabaya kalau nggak salah. Jadi saya tidak tahu bagaimana ceritanya dari Surabaya terbang ke Makassar ya. Yang jelas sudah lumayan lama juga pelihara teman itu. Jadi dia offer sudah kirim ke sini lewat bus. Oke, jadi yang saya mau tanya lagi nih, ini ukurannya dulu seperti apa atau sudah begini memang atau belum? Belum. Dulu masih ini kayak pergelangan tangan, masih kadal sekitar 40-an senti. Sekarang sudah 1,60 meter. Boleh tahu ini jenis buaya apa ini sebenarnya? Sama, buaya jenisnya dengan yang di Palu ini sama. Crocodylus porosus, buaya muara. Berarti dia ini bisa besar sampai 4 meter 5 meter dong. Oh, sudah ini jenis buaya terbesar sampai rekor saat ini sampai di atas 10 meter. Bisa sampai di atas 10 meter. Luar biasa, berarti buaya ini bisa sampai 10 meter. Nah, kesulitan dalam merawat buaya ini apa dan makannya apa saja? Kalau sulit sampai sekarang saya belum merasa sulit sih karena ukuran badannya juga masih lebih besar saya. Dan kalau mau adu fight kan saya masih melawan. Nah, dan untuk perawatan juga sangat gampang sih, makan tidak tiap hari. Terus dia juga kalau kita masih sering pegang kan masih jinak kan. Tapi kalau sudah besar itu memang pasti banyak kesulitan yang saya dapat nanti. Nah, sekarang dia ini makannya apa saja kau kasih makan dan berapa kali makan dalam misalnya satu hari 3 kali atau bagaimana itu? Kalau sekarang dalam seminggu bisa 2 atau 3 kali makan. Jadi tiap rentang 2 atau 1 hari, misalnya hari ini makan, besoknya tidak, lusanya atau 2 hari ke depannya lagi. Jadi 1 minggu itu bisa 2 ekor ayam dihabiskan. Karena kan dia harus cerna dulu. Jadi habis buang air dulu baru dia bisa makan lagi. Itu ukuran ayamnya ukuran ayam berapa kilo dan itu kau kasih makan hidup-hidup atau sudah dipotong-potong? Dipotong-potong. Ayam sekitar 1,5 kilo atau 2 kilo lah. Jadi 1 minggu bisa 110.000 tergantung ayamnya. Nah, ini berarti di Gon sekarang buaya ini sudah 5 tahun. Nah, 5 tahun ini buaya itu seperti apa sih karakter buaya? Buaya ini sebenarnya dia pendiam sebenarnya, asal kita tidak ganggu, tidak usik dia. Nah, dia juga pasti diam di tempat. Nah, kalau misalnya dia rasa risih atau kita tiba-tiba lewat di depannya, kita mau ganggu, pasti juga dia melawan kan. Nah, terus ini misalnya kalau kita ketemu buaya, apa yang harus dihindari dari buaya itu? Dan misalnya tanda-tandanya kalau dia itu lagi marah atau bagaimana itu?
biasa kalau suara itu apa namanya, kalau dia marah suaranya itu kayak ini, kayak mengaum dan nah, apalagi kalau sudah diganggu betul-betul pasti begitu dia. Cuma kalau kita lewat-lewat begini biasa juga, kalau dia sudah rasa risih sekali tanpa kita sadari langsung ini spontan dan kayak satu kali babale begitu. Jadi kita tetap hati-hati. Tunggu dulu, stop. Kenapa dikasih nama Caki nih? Caki itu setahuku boneka yang aneh itu. Itu dia. Saya terinspirasi dari nama itu sih. Oh, dari situ memang. Boneka, bentuknya boneka kan, tapi ganas. Biasa orang gara, ih, itu buaya asli. Saya bilang boneka ini. Dari situ saya terinspirasi boneka Caki itu. Dari kapan mulai cinta terhadap reptil ya, jenis reptil ini kan? Saya cinta terhadap reptil itu kayak karena ini perkumpulan. Jadi awalnya saya bukan main reptil, saya sukanya di burung kan, kayak burung elang begitu, burung hantu. Terus saya gabung di komunitas yang semua isinya itu kita ini apa namanya, gabung, dan bukan cuma reptil, bukan cuma unggas, tapi lain-lain lah, mamalia segala macam. Nah, mulai dari situ saya perhatikan, asik main reptil ini, tidak kayak unggas atau mamalia harus tiap hari makan tuh. Kalau ini kita biasa kalau ular, apalagi ular, 1 minggu 1 kali makan. Jadi kita tidak repot mau keluar, masih bisa luangkan waktu kan. Nah, mulai dari situ sudah saya tertarik. Pertama pelihara ular, terus sampai biawak. Pokoknya reptil-reptil iguana yang muda-muda. Terakhir ini buaya, paling saya suka ini karena paling ekstrim. Karena menurutku juga tidak semua orang bisa mendapatkan buaya. Nah, karena buaya itu susah ditemukan, tapi ya kalau di Palu mulai orang terbiasa lihat buaya. Tapi jangan coba-coba karena namanya hewan buas, hewan berbahaya kita tidak bisa tebak. Walaupun mungkin dipelihara dari kecil ya, dia tetap namanya naluri binatangnya itu tetap ada, jadi tidak bisa ditebak. Nah, Gun, di Palu ini ada tidak komunitas reptil atau bagaimana pecinta hewan-hewan begitu? Iya, kebetulan saya sendiri anggotanya, pendiri juga. Jadi kita punya nama komunitas itu Family Reptiler Tadulako. Biasa kita ke ini waktu masih di Anjungan juga, lalu terus di Citralen, di Wali Kota. Tapi sekarang karena mungkin anak-anak lagi sibuk semua sudah, jadi jarang aktif begitu dan. Oh, berarti boleh nanti kapan-kapan kalau ada perkumpulannya undang Aspal Channel ke sana, karena orang Palu harus tahu bahwa di Palu itu ada hal-hal menarik dan banyak lagi. Buaya ini kan hewan yang dilindungi setauku kan. Jadi maksudnya kalau pelihara buaya ini harus ada surat-suratnya atau seperti apa ini? Buayamu ini bagaimana ini? Ya, kalau buaya memang dia statusnya hewan dilindungi di Indonesia maupun di luar juga kan. Dia ini masuknya ke Appendix 1. Memang sama sekali tidak boleh dipelihara, tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kecuali kita punya perusahaan kayak pengelola kulit buaya atau apa, itu bisa mengajukan ke pemerintah. Terus kalau kita mau pelihara pribadi, memang harus ada izin dari BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam kan. Nah, kebetulan buaya aku ini bukan juga dibilang izin, tapi saya sebagai orang yang dititipkan. Jadi saya urus, terus suratnya itu ada 2, surat penitipan dan surat penyerahan. Jadi saya bisa bilang ini, saya menyerahkan buaya ini ke BKSDA. Terus BKSDA titipkan lagi kepada saya untuk dirawat. Jadi bukan dimiliki seperti kucing, seperti anjing gitu ya? Bukan sepenuhnya milik kita, tapi jadi sewaktu-waktu BKSDA perlu, saya butuh buayamu, pinjam untuk ini pameran atau apa, pokoknya terserah mereka lah mau diapakan itu buaya kan haknya mereka. Saya tinggal, oh iya silakan Pak, saya cuma sebagai orang yang dititipkan. Berarti misalnya ini suatu saat buaya ini sudah besar sekali misalnya, terus dipikir kayaknya
harus dilepas gitu. Memang tidak ada masalah harus diambil dan dilepas, tapi bagaimana perasaanmu kira-kira kalau begitu? Ini seandainya. Jelas perasaanku gimana, masalahnya sudah dari kecil dengan saya kan, sudah anggap keluarga, bahkan orang rumah juga senang. Jadi sewaktu-waktu mau diambil pasti sedih sekali. Saya saja membayangkan kayak aduh, ini sudah dipelihara dari kecil, 6 tahun saja dipelihara sudah luar biasa kenangannya. Dan apa kayak tadi dia bilang kan, buaya masih kecil begini teman-teman, masih kayak telapak tangan mungkin segini, itu dia gendong-gendong sampai di mukanya katanya. Nah jadi itu ya teman-teman, buaya cakik. Nanti teman-teman kalau yang pengen jalan-jalan ke sini mungkin boleh ya teman-teman, pengen tahu lihat buaya itu seperti apa, silahkan jalan-jalan ke sini di Mamboro. Nah atau mau tanya-tanya soal reptil boleh DM ke Instagramnya si Gun yang ini ya teman-teman. Oke, jadi sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam astral asli Palu. Asli Palu. Iyo. Itu lihat ini video Baya Kak, pegang ekornya. Sudah diangkat. Kak, pegang ekornya. Pegang ekor. Sudah mau diupload. Belum, nanti malam, besok pagi. Minum. Kayak kobra salatikas begitu, langsung naik begitu badannya, langsung minum. Yang pikir kulit buaya itu keras seperti apa, tanduk atau kayak kuku, tidak ya. Kulit buaya itu kayak karet, betul. Kayak ban karet motor ya, seperti itu. Pintar ya masuk kandang sendiri. Oh iya ya bisa. Ternyata kau ini cicak. Masuk kandang kayak biawak tuh, udah dilihat.